Oke, baik. Berikut adalah dokumentasi progres dari aplikasi terbaru. Yang pertama, bagian pertama adalah modul daftar SDM untuk mendata seluruh relasi SDM yang ada dalam intern perusahaan ya. Bisa dibaca dari deskripsi sini. Yang kedua, di dalam input daftar SDM nanti ada input daftar jabatan dan daftar divisi yang nantinya digunakan untuk proses pembuatan mata anggaran. Kemudian bagian selanjutnya adalah input transaksi kas bank yang nantinya inputannya bisa dilihat di jurnal monitor di sini. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita input untuk contoh-contoh datanya ya. Untuk daftar SDM ini bisa diakses bisa langsung klik di sini atau melalui menu di sini ya. Daftar SDM di sini. Ini adalah daftar SDM perusahaan. Ini sudah diisi beberapa inputannya. Di dalam daftar SDM ini terdapat data jabatan dan divisi ya, atau section di sini. Sebelum kita mengisi bagian ini, terlebih dahulu kita harus menginput datanya di master divisi dan jabatan di sini. Untuk pertama kita buka dulu di master divisi sini ya. Jadi di divisi sini adalah bagian-bagian section ya yang berada dalam perusahaan diinput di sini yang nantinya diinputkan di dalam daftar SDM. Di sini sudah ada 2 input ya untuk contoh di database ini. Kita tambahkan lagi contoh beberapa data lagi ya. Untuk menambahkan kita klik tambah baru di sini, kita isikan nama divisinya. Misalkan di sini yang masih di lingkup marketing, di sini ada section, misalkan di sini ada Salesforce. Ya, disesuaikan seperti yang. Kemudian nama induknya ini untuk menginduk di satu divisi ya, nanti kita masukkan dulu yang divisi ini ya. Setelah ini kita bisa langsung input. Jadi induknya di sini udah di divisi marketing di sini, kita tinggal enter. Nah, kemudian di sini ada tag atau pelabelan ini untuk mempermudah pencarian. Bisa kita misalkan sebagai contoh ya, kita ketik misalkan kita labeli dengan marketing. Bisa tekan enter atau koma ya untuk memasukkan label selanjutnya. Terus sales misalkan. Ya, 2 label di sini. Label di sini bisa kita edit dengan klik ini, langsung kita edit, atau bisa kita hilangkan dengan klik tanda silang di sini. Ya. Ya. Oke, keterangan di sini bisa kita tulis, jika dirasa cukup disimpan. Nah, kemudian akan muncul section baru ya di bawah divisi ini. Kalau kita sebagai contoh lagi kita masukkan divisi tambahannya ya. Misalnya di sini ada divisi produksi misalkan. Induk tidak menginduk karena ini merupakan induk. Namun di tagnya di sini bisa produksi misalkan. Tekan enter, jangan lupa label dan cukup kita simpan. Kemudian kita masukkan section yang ada di dalam divisi produksi, di bawah divisi produksi, misalkan bagian resep misalkan. Bagian resep misalkan di sini. Induk menginduk ke produksi di sini. Ke label produksi aja ya, kita simpan ya. Oke ya, berikut udah kita tambahkan beberapa data ya. Kemudian selanjutnya setelah menginput data divisi, di sini kita bisa menginput daftar jabatan yang ada dalam perusahaan. Nah, di sini udah saya contoh inputkan 2 input di sini. Jadi di dalam data posisi atau jabatan ini ada kuota. Di sini maksudnya kuota untuk jabatan itu untuk berapa orang. Jadi nanti ini berhubungan dengan saat kita menginput data SDM. Jika misalkan
sales marketing ini kuotanya 5, kita memasukkan udah 5 orang kuotanya, maka kita tidak dapat menginput lagi. Oke, kita pakai ini dulu, sepertinya udah bisa dipakai datanya. Selanjutnya kita udah bisa input SDM-nya di sini ya. Nah, di sini saya udah menginput 2, kita tambahkan lagi ya. Daftar SDM perusahaan di sini, tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan Agus Suprapto misalkan. Ya, Agus Winarno. Ini jabatannya di sini. Jabatan di sini bisa langsung kita ketik, jadi datanya ini sesuai yang sudah kita input tadi ya. Di sini ada sales, misalkan sales marketing, atau ada manager, marketing manager ya. Coba kita masukin marketing manager di divisi marketing ya. Divisi marketing, kemudian nah ini tadi karena tadi marketing manager ini kuotanya hanya 1 ya, ini kan udah, kalau nggak salah udah diinput tadi. Ini coba kita simpan, nanti akan ada jabatan marketing seluruh kuotanya telah terisi. Jadi jika kuota sudah terisi semua jabatan ini, maka tidak bisa ditambahkan lagi ya. Jadi kita harus memasukkan jabatan posisi yang lain. Atau jika kita memasukkan SDM yang tidak memiliki jabatan atau divisi, ini tinggal dikosongkan aja bisa ya. Nanti contohnya ini misalkan udah, ini kita bisa memasukkan hal yang lainnya ya, identitas ya untuk lebih lengkapnya. Terus tanggal lahirnya di sini, mungkin nanti ada pengingat untuk hari milad, hari ulang tahun ya. 12 misalkan 12/88 misalkan ya. Dan jika dirasa cukup kita simpan. Nah, data telah disimpan ya. Jadi di sini telah terdapat 1 marketing ya. Tadi kuotanya hanya 1 ya. Di jabatan di sini terdapat 1 kuota marketing ya. Jadi hanya 1 orang yang bisa diberikan di input data divisi jabatannya di sini. Kemudian terdapat 2 bagian ini ya. Untuk mengedit ini, misalkan ini masih bukan alt, mengedit ini kita bisa gampang klik di sini, kita bisa edit datanya di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya bagian kedua ya. Jadi berikut adalah tambahan bagian SDM ini, divisi dan jabatan ya. Kemudian di bagian kedua adalah input transaksi kas bank ya, untuk memasukkan data transaksi ya. Langsung saja kita buka ya, bisa langsung klik di sini atau lewat menu sini juga bisa. Sini kita klik ya di tab lainnya. Nah, di sini terdapat tampilan form untuk mengisikan transaksi. Yang paling pertama di sini yang penting adalah jenis transaksi di sini. Di sini di transaksi kas bank ini terdapat 4 jenis transaksi ya. Jadi ada dana masuk ke kas, dana keluar dari kas, dana masuk ke bank atau dana keluar dari bank. Di sini kita pilih dulu yang sebelum kita mengisi lebih lanjut, kita pilih dulu ya. Karena nanti data bawahnya menyesuaikan. Misal kita ingin data pengeluaran kas di sini, atau dana keluar dari bank ya di sini. Kemudian ini tanggal transaksi kita sesuaikan. Misalkan tanggal kemarin tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini kita mau ada transaksi dana diambil dari bank untuk. Nah, di sini bisa disimak untuk dibayar dari bank kepada, di sini adalah daftar relasi. Jadi relasi di sini maksudnya kita ini membayarkan sejumlah dana ini kepada, masuk dalam relasi apa. Di sini ada semua jenisnya, customer, supplier, mitra, dan SDM. SDM yang barusan kita input tadi kita pilih, atau
untuk cepatnya kita bisa langsung kita menggunakan semua daftar ini kita langsung ketikkan di sini ya. Nah, di sini kita langsung di dalam kotak suggestion ini ada beberapa grup ya. Jadi ada daftar mitra, supplier ya. Nah, misalkan kita ingin membayar sejumlah utang kepada supplier ya. Nah, ini kita bisa pilih aja di sini. Misalnya mitra niaga mandiri di sini. Jika telah terpilih, maka di bawah ini akan keluar alamatnya ya. Di sini juga. Oh ya, di sebelah sini ada preview jurnal nih di sini. Jadi di sini ada uraiannya. Ini akan menyesuaikan dengan ini nanti. Kemudian yang terkait dengan akun apa untuk pembayaran di jurnal ini terkait dengan akun, misalkan ini kan kita pembayaran utang ya, jadi bisa di sana. Di sini ada utang ya, utang supplier ya. Nah, di sini kita bisa dilihat di jurnal ini bagian debit ini utang supplier ya. Jadi utang supplier di bagian utang, di bagian debit itu utang berkurang, kemudian dibayarkan dari akun. Nah, ini akun bank yang kita punya, kita pilih salah akun bank ya. Di sini menyesuaikan di preview jurnal ini. Kemudian uraiannya kita bisa tambahkan di bawah sini ya, uraian transaksi, bayaran piutang. Nah, di sini uraian otomatis menyesuaikan dengan data yang kita ketik. Kemudian jumlah nominalnya kita ketikkan misalkan 850, misalkan 150.000 ini. Dan terakhir ini ada data setelah kita simpan ini, apakah langsung kita posting ataukah disimpan sebagai draft. Jika diposting maka nanti saldonya akan langsung terhitung di dalam total transaksi. Jadi total akun-akun ini nanti yang nantinya akan dipost di buku besar, postingan buku besar itu langsung berkurang atau bertambah saldonya ya. Kalau dalam hal ini berkurang ya. Jadi akun bank berkurang, kemudian utang suppliernya juga berkurang. Kemudian jika dirasa sudah cukup, kita di sini ada kolom templates. Templates itu berguna untuk menyimpan settingan ya. Settingan ini jadi saat kita nanti ada transaksi yang kira-kira sama, nanti kita bisa mengakses. Jadi nanti akan dicontohkan. Jadi ini sementara ini kita simpan ya, transaksi telah tersimpan. Untuk mengecek data jurnal transaksi yang telah diinput ini kita bisa membuka jurnal monitor di sini. Nah, jurnal monitor di sini terdapat transaksi-transaksi ya. Di sini diurut yang udah kita input tadi di sini. Di sini juga bisa kita filter, ada periode. Sebenarnya nanti data filter akan banyak di sini, tapi ini sementara baru ini dulu. Nanti ditambahkan lagi untuk kriteria filter yang untuk menyaring data sesuai dengan apa yang kita butuhkan di sini. Tapi cukup kita gunakan ini untuk ya. Di sini ada rentang ya, rentang tanggalnya 10 sampai 12. Jadi kita bisa memilih rentang tanggal di sini. Misalkan rentang antara tanggal 7 sampai dengan 10. Di sini nggak ada transaksi ya. Jadi misalkan tanggal 10 sampai dengan 12 di sini, baru terdapat transaksi. Sini periode tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 di sini muncul transaksinya ini. Nah, demikian sepintas. Oh ya, untuk penggunaan template sini kita coba ya. Jadi misalkan ada satu pengeluaran yang sering kita input, itu kita bisa langsung, misalkan di sini ada pengeluaran BBM ya. Kita bisa ketik misalkan transport sales misalkan. Ini transaksi yang sering sekali di input misalkan. Nah, ini di sini kita bisa
misalkan ke Agus di sini, terus akunnya di sini BBM misalkan, terus dikeluarkan dari kas kecil dan transport bensin, dan seperti ini ya, jumlahnya misalkan 15.000 ya, seperti ini kita simpan ya. Nah, kita menyimpan settingan dengan nama ini, transport ini kita simpan ya, telah tersimpan. Jadi saat kita ingin menginput lagi, kita tidak perlu menginput satu-satu lagi, kita tinggal mengakses template-nya di sini. Oh ya, kita perbarui dulu datanya ya. Ya. Nah, di sini udah langsung transport sales ya. Di sini. Nah, di sini otomatis kan ya,